warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Zainal Asifin, asal dari SDN 1 Ungku, bertindak sebagai observer. Rekan saya yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Aris Okmayuriansa SPD dari SMP Negeri 5 Tarano, bertindak sebagai coach. Rekan saya yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Dewi Aswati Kumalasari dari SMKN 1 Tarano, akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam, Pak Ikin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Aris? Alhamdulillah, Pak Ikin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, Pak Aris ya. Sebelum kita melakukan proses coaching, Pak Aris ya, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Aris ini, ya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan ya tentang rubrik penilaiannya. Ya. Pada coaching kali ini ya, coach dan coachee akan saya amati nanti Pak Aris ya. Akan saya amati dan nilai apakah sesuai dengan alur kita nantinya Pak Aris ya. Kemudian apakah Bapak sudah memberi pertanyaan berbobot pada coachee ya. Kemudian coachee itu bisa merespon pertanyaan dari Pak Aris dengan baik dan seperti itu ya. Kemudian jangan lupa ya Pak Aris, jangan lupa yang disesuaikan pada proses coachingnya nanti sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Aris ya. Jadi prinsip coachingnya itu kemitraan ya Pak Aris ya, proses kreativitas ya, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak Reza? Oke, baik. Jadi saya akan bertanya ya. Ada pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Aris ini. Ya. Kompetensi apa ya Pak Aris ya yang akan nanti Bapak kembangkan ya pada proses coaching kali ini? Saya pada proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau present, terus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Dari kompetensi tersebut, kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi mana ya yang ingin dikembangkan secara spesifik dari kompetensi tersebut? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang secara spesifik. Mungkin ini pikir saya ingin mengembangkan kompetensi ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pikir untuk menggali aksi-aksi yang ingin dilakukan nanti oleh coach saya. Baik ya, spesifiknya nanti itu ingin melakukan atau menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Aris ya. Oke, indikatornya bagaimana nanti ya yang diinginkan dalam proses coaching berlangsung? Kira-kira bagaimana? Saya mengharapkan coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi dengan proses
coaching yang kita lakukan dari NLP. Baik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya sudah kita menjawab bersama-sama ya seperti itu ya. Nah, sekarang silakan Pak Aris melakukan proses coaching ya bersama coaching nantinya ya. Nah, silakan ya. Demikian Pak Aris, silakan melakukan proses coaching bersama coaching. Baik Pak, terima kasih Pak Ikin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Gimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Nah, senang sekali nih akhirnya bisa bertemu langsung nih dengan Pak Aris. Ya, jadi dengar-dengar ini Bu Dewi ada yang mau diceritakan. Kira-kira Bu Dewi mau ceritakan apa nih? Ya nih Pak Aris, saya ada kerisauan sedikit nih masalah kegiatan KBM di kelas yang berkaitan dengan situasi murid yang menurut saya masih kurang mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi sebelumnya sebelum kita lanjutkan proses coaching kita ini, jadi mungkin kita punya waktu sekitar 15 menit. Jadi tadi Bu Dewi akan membahas permasalahan tentang siswanya yang tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya. Jadi dalam proses coaching kita ini apa yang ingin Ibu Dewi dapatkan? Saya dari kegiatan yang di kelas mengharapkan bagaimana nantinya ketika saya memberikan materi atau tugas di kelas, siswa secara aktif dan mandiri bisa menyelesaikan tanpa merasa bergantung lagi dengan saya gitu. Karena selama ini kan mereka menganggap bahwa ketika saya memberikan tugas kepada mereka, artinya mereka tidak langsung mengerjakan, namun menunggu istilahnya mengabaikan, karena bagi mereka nanti juga Ibu Dewi ini yang akan memberikan jawabannya kalaupun kita tidak mengerjakan. Artinya mereka merasa tidak dihukum, padahal kan sistem hukuman itu sudah mulai rencananya saya bilangkan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Pak Aris mungkin karena kebiasaan dari kegiatan sehari-hari mereka yang kemarin, jadi mereka mungkin belum ada keinginan atau belum bisa mengembangkan diri agar lebih disiplin. Nah, itu yang menjadi problematika saya sekarang. Ya, jadi Bu Dewi berharap ya siswanya Bu Dewi tidak tergantung lagi sama Bu Dewi dan bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu tanpa harus bergantung pada Bu Dewi. Jadi kira-kira Bu Dewi dari situ perubahan apa yang diharapkan terhadap siswanya Bu Dewi? Kalau kedepannya sebenarnya saya ingin sekali siswa-siswa saya semuanya itu tanpa menunggu harus diinstruksikan. Nah, ketika saya sudah memberikan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan deadline-nya hari ini harus selesai atau sesuai jadwalnya, saya ingin sekali bagaimana siswa-siswa saya secara lebih gesit, lebih aktif, sehingga tidak lagi abai seperti keseharian mereka yang telah lalu. Ya, jadi Bu Dewi berharap ya siswanya bisa aktif, bisa mengerjakan tugas dengan cepat sesuai dengan deadline yang Bu Dewi harapkan. Nah, kira-kira Bu Dewi, kalau Bu Dewi melihat siswanya ini saat ini, kalau kesempurnaan itu di level 10, Bu Dewi kira-kira sekarang siswanya di level berapa? Bu? Kalau melihat keaktifan mereka di kelas, kalau saya menilai secara keseluruhan, saya menilai mereka masih ada di level 5,5 atau 6 mungkin Pak Aris berdasarkan giat belajarnya mereka ini. Ya, jadi Bu Dewi merasa ya kalau siswanya sekarang ada di level 5,5 atau 6.
Kira-kira dari perubahan nanti yang diharapkan oleh Bu Dewi, inginnya siswanya mencapai level berapa? Sesuai keinginan kita sebagai guru, apalagi kita di zaman sekarang menggunakan sistem Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka, Pak ya. Setidaknya nilai maksimal menyesuaikan minat dan bakat mereka itu, saya mengharapkan mereka ada di posisi 8 atau 9 lah gitu. Karena kan sekarang kita bagaimana mengoptimalkan potensi menggali segala minat yang ada dari kodrat alam mereka ini. Ya, jadi Bu Dewi berharap siswanya itu berada pada level 8 atau 9. Jadi kira-kira apa kira-kira usaha yang ingin Ibu Dewi terapkan ini untuk merubah siswanya itu mencapai ke level 8? Kalau saya mengamati pengalaman-pengalaman sebelumnya di keseharian mereka di kelas, karena kan tidak semuanya berada dalam kondisi seperti drop begitu dalam motivasinya, tapi ada juga beberapa yang lumayan gemilang begitu dalam mengusahakan prestasinya di bidang akademik. Jadi saya mengharapkan, saya akan merencanakan nih ke depannya akan memberikan tutor teman sebaya ya, seperti itu rencananya. Kenapa saya memilih menggunakan tutor sebaya? Karena mereka kan pasti dari percakapan, dari keseharian, kemudian interaksinya pasti akan lebih saling bisa menyelami, saling memahami begitu Pak. Jadi kedepannya saya ingin melakukan rencana seperti itu, mengembangkan potensi dari rekan-rekan mereka sendiri di kelas untuk membantu saya dalam mengoptimalkan potensi yang telah mereka miliki sendiri sebenarnya. Ya, jadi Bu Dewi ingin melakukan dengan teknik tutor sebaya, ya. Jadi untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh Bu Dewi. Kira-kira ada nggak Bu Dewi strategi lain dari selain Bu Dewi dengan tutor sebaya? Atau ada strategi lain yang sudah pernah Ibu Dewi lakukan atau Ibu Dewi coba mungkin? Karena ini masih dalam tahap perencanaan, saya mau mencoba satu dulu mungkin Pak, karena jika saya harus mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan yang ingin saya implementasikannya ini. Nah, kedepannya kalau memang masih kurang optimal atau hasilnya masih istilahnya tidak membuat ada perubahan bagi kondisi kelasnya atau kegiatan belajar mengajar di kelas, mungkin baru saya akan merencanakan kegiatan pendekatan lainnya. Jadi saya akan fokus dulu untuk mengerjakan bagaimana mengoptimalkan potensi dari rekan sebaya di kelasnya. Ya, jadi Bu Dewi mau menggunakan nyaman dengan teknik tutor sebaya, strategi tutor sebaya. Kira-kira ini rencananya Bu Dewi kapan mau melaksanakan itu? Kalau mengingat jadwal pelajaran yang ada yang telah disusun oleh bagian kurikulum nih Pak, karena jadwal pelajaran saya ada di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu kan sudah lewat nih minggu kemarin, jadi saya rencananya secepatnya nih mau mengaplikasikan, mau mengimplementasikan apa yang saya dapatkan hari ini. Jadi kemungkinan minggu Rabu berikutnya nih saya akan mencoba menggunakan teknik yang saya dapatkan hari ini. Ya, jadi Bu Dewi mau merencanakan hal itu secepatnya untuk melakukan tutor sebaya. Jadi kira-kira ini, semoga apa yang Bu Dewi rencanakan bisa terlaksana dan mendapat hasil apa yang Bu Dewi harapkan. Jadi ada pertanyaan saya Bu Dewi sebelum kita akhiri coaching kita hari ini. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu Dewi dapatkan? Dari percakapan yang kita obrolin hari ini, yang kemarinnya
saya istilahnya bingung sendiri, terus mau mencari secara seperti apa. Nah, ketika ketemu dengan Pak Aris hari ini, alhamdulillah nih Pak, saya istilahnya secara spontan setelah melakukan obrolan dengan Pak Aris ini, saya mendapatkan satu kegiatan yang bisa saya terapkan di kelas untuk bagaimana meningkatkan potensi minat kemandirian siswa saya dalam belajar. Ya, jadi Bu Dewi sudah merencanakan ya aksinya dan akan melakukannya secepatnya. Mudah-mudahan aksinya Bu Dewi bisa terlaksana ya. Nah, nanti saya akan tunggu Bu Dewi kabar baiknya dari Bu Dewi, bagaimana hasilnya nanti setelah Bu Dewi melaksanakan kegiatan aksinya nanti. Gimana nih Bu Dewi? Kita bisa akhiri dulu ya coaching kita pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu ya Bu Dewi. Baik Pak Aris, terima kasih Pak Aris telah memberikan ruang buat saya hari ini untuk menyampaikan situasi yang sedang saya alami. Kalau begitu saya lanjutkan aktivitas saya dulu Pak Aris. Baik, Terima kasih Pak Aris. Ya, sampai jumpa. Saya mengakhiri dari proses coaching ini di pasca observasi ya Pak Aris ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Aris ini ya. Apa saja ya Pak Aris ya yang Pak Aris lakukan pada saat melakukan proses coaching dengan coachee tadi ya, terkait indikator ketercapaian Pak Aris ya yang diinginkan, bagaimana ya? Ya, jadi saya sudah coba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach saya gitu ini. Ya. Jadi sehingga dari pertanyaan itu bisa menggali coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia. Dan alhamdulillah akhirnya tadi dengan kegiatan coaching saya dengan coach saya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ternyata coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik ya, nanti tadi itu sudah mendapatkan solusi ya dari coachingnya ya Pak Aris ya, luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Aris, kompetensi apa lagi ini ya Pak Aris ya yang ingin dikembangkan Pak Aris ya berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi Pak Aris? Ya, kalau dari hasil coaching yang dilakukan tadi, jadi saya ingin mengembangkan kembali kompetensi mungkin kehadiran penuh saya terhadap coach dan mendengarkan aktif coach saya agar saya bisa fokus untuk menggali aksi-aksi atau solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Iya, oke. Dari observasi tadi ya, proses coaching ya yang dilakukan oleh Pak Aris dengan rekan sejawatnya tadi, saya melakukan observasi tadi Pak Aris ya, mengamati dari hasil tersebut, ternyata yang dilakukan itu sudah sesuai ya Pak Aris ya, sudah sesuai dengan alur tirta di situ ya Pak Aris ya, dengan adanya tujuan ya yang disampaikan tadi ya Pak Aris, luar biasa sekali. Identifikasi tadi ya, kemudian rencana aksi yang dilakukan ya, kemudian ada tanggung jawab di situ ya yang muncul ya, luar biasa sekali ya dari proses coaching yang dilakukan. Oke, Pak Aris, setelah berjalannya coaching tadi ya, sudah menemukan suatu solusi dari permasalahan yang terjadi oleh coach ya. Coach sudah mendapatkan pencerahan seperti ya, sudah mendapatkan solusi dari coachingnya seperti itu. Baik, ya kita sudahi ya Pak Aris ya proses coaching dari supervisi akademik kali ini ya. Baik ya, terima kasih Pak Aris. Sampai jumpa lagi di proses selanjutnya ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.